Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Yudi Krisna Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik dan juga teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya saya Rora Utari Indradewi dari kelompok 4 sekaligus moderator pada presentasi hari ini. Baik, selanjutnya langsung saja ke materi yang akan dibacakan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, saya pemateri yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian partai politik. Menurut Budiajo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Yang kedua yaitu menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menetapkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Yang ketiga, partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Yang B yaitu peranan dan fungsi partai politik. Satu yaitu fungsi komunikasi politik. Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang diperintah, yaitu menampung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya. Yang kedua yaitu sarana sosialisasi politik. Di samping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya, partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Yang ketiga yaitu sebagai sarana artikulasi. Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan kepada masyarakat. Proses untuk mengolah, merumuskan, dan menyalurkan pendapat. Yang keempat yaitu fungsi rekrutmen politik. Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik, berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Yang kelima yaitu sarana pembuatan kebijakan. Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan dan memegang tumpuk pemerintahan. Yang keenam yaitu fungsi pengatur konflik. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan, itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antar mereka. Yang ketujuh yaitu fungsi merumuskan program politik dan opini publik. Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedelapan yaitu integrasi sosial dalam partai politik. Sebagai suatu organisasi partai politik memfasilitasi integrasi kolektif sosial. Partai politik tersusun dari individu dan grup sosial. C yaitu proses pembentukan partai politik. Yang pertama yaitu teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat. Yang kedua yaitu teori situasi historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Yang ketiga yaitu teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Teori modernisasi sosial ekonomi seperti pembangunan teknologi, komunikasi berupa media, massa, dan transportasi.
Selanjutnya yaitu pemateri yang kedua. Baik, materi selanjutnya mengenai perkembangan sistem partai di Indonesia. Berkembangnya sistem kepartaian di Indonesia diiringi dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang tidak dapat dikoordinasi dengan baik, sehingga menyebabkan banyaknya usaha dari elit politik yang berkuasa untuk memenuhi kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat. Sistem kepartaian yang efektif sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Yang pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik, anomik, dan kekerasan. Yang kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Menurut Maurich, klasifikasi sistem kepartaian dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sistem partai tunggal atau one-party system. Sistem partai tunggal terjadi jika dalam suatu negara hanya terdapat satu partai politik yang berperan dalam kurun waktu yang sangat lama. Sistem partai tunggal ini terdapat pada negara komunis seperti Cina dan Rusia. 2. Sistem dwipartai. Sistem dua partai adalah dalam suatu negara hanya terdapat 2 partai politik yang dominan berkompetisi dalam pemilu. Yang ketiga, sistem multipartai. Dalam negara dengan sistem multipartai, terdapat beberapa partai politik yang hampir sama kekuatannya. Setiap partai politik mempertahankan politik tertentu tentang satu atau sejumlah persoalan tertentu yang memiliki ideologi politik yang beragam. Sistem multipartai dianut oleh Indonesia. Definisi ideologi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada beberapa definisi sosiologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, ideologi adalah bagian dari kekuatan kompleks yang berusaha mempertahankan atau menggantikan struktur politik. Menurut McCloskey, mendefinisikan ideologi politik sebagai kesatuan sistem yang terintegrasi dan memiliki konsistensi untuk memberikan landasan logis bagi penggunaan kekuasaan. Sedangkan menurut Steger, ideologi politik menurut berbagai kalangan sosial politik adalah suatu metafora yang berfungsi sebagai lensa atau filter di mana kita dapat menggunakannya untuk memilih dan menjelaskan pemahaman kita tentang dunia dan orang-orang yang ada di dalamnya. F. Ideologi sebagai identitas partai politik. Ideologi politik dapat digunakan sebagai identitas dan karakteristik dari suatu partai politik, sehingga para pemilih berhak memberikan suara dan dapat dengan mudah membedakan antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Cara pemilih memberikan suara dalam pemilu merupakan suatu proses yang kompleks. Hal ini menjadi ruwet apabila ketidakjelasan identitas masing-masing yang akan menimbulkan masyarakat menjadi apatis maupun golput. Ideologi politik partai adalah dimensi yang kompleks. Oleh karena itu, untuk menganalisis ideologi politik partai diperlukan pendekatan yang komprehensif dari aspek orasinya, figur yang ditampilkan, visi dan misi, strategi politik partai, struktur organisasi, media komunikasi, dan isu-isu politik yang ditawarkan kepada publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan suatu mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan suatu kekuasaan. Pemilu juga salah satu lembaga sebagai sarana untuk penyampaian hak-hak demokrasi bagi rakyat. Ada 2 alasan penting mengapa diselenggarakannya pemilu dalam negara demokrasi. Yang pertama adalah pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Jadi dengan diperolehnya kekuasaan politik, suatu partai itu tidak diperoleh dengan cara kekerasan atau perang, namun berasal dari mayoritas suara rakyat secara demokrasi. Alasan yang kedua adalah demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Ini berarti konflik-konflik yang terjadi dalam pemilu dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Baik, yang selanjutnya adalah materi pemilih. Dalam pelaksanaan pemilu, tentunya ada pihak yang memiliki calon
pilihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilih ialah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Ada 3 kategori pemilih. Yang pertama ada pemilih tetap. Pemilih tetap ialah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT atau daftar pemilih tetap. Pemilih kategori ini sudah dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih. Yang kedua adalah pemilih tambahan. Pemilih tambahan ialah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada saat pemungutan suara, pemilih tambahan membawa surat pindah memilih, KTP, dan juga surat identitas atau bisa KK. Yang ketiga adalah pemilih khusus. Pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Pemilih khusus ini dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas ke TPS. Yang selanjutnya ada fungsi pemilu. Fungsi pemilihan umum ini ada 3. Yang pertama sebagai sarana legitimasi politik. Pada dasarnya pemilu merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilihnya untuk menjalankan roda pemerintahan. Sarana bagi rakyat untuk memberikan kekuasaan politik bagi pemimpin yang dipilihnya. Yang kedua adalah fungsi perwakilan rakyat. Melalui pemilu ini, rakyat dapat memilih wakil-wakil rakyat yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan juga kepentingannya yang nanti duduk dalam pemerintah dan lembaga-lembaga perwakilan. Yang ketiga adalah sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Melalui pemilu ini, pemerintah yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memilih kembali, untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya, maka pemerintah tersebut harus berakhir dan berganti. Yang selanjutnya adalah lembaga penyelenggara pemilu, yaitu ada 3. Yang pertama ada KPU. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan pemilu. KPU ini memiliki jumlah anggota sebanyak 7 orang. Yang kedua adalah Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Merupakan suatu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. DKPP merupakan lembaga yang bertugas untuk mencatat pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Materi selanjutnya pemateri yang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Sistem pemilihan umum dibagi menjadi 2, yaitu sistem distrik dan sistem perwakilan proporsional. Sistem distrik, menurut Miriam Budiharjo, sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis mempunyai satu wakil dan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu disebut distrik, karena kecilnya daerah yang diliputi. Keuntungan dari sistem ini yaitu sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya 1. Kedua, fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Yang ketiga, karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya. Serta sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Kelemahannya yaitu sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Yang ketiga, sistem distrik dan dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok yang etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. Yang kedua yaitu sistem perwakilan. Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah
memilih langsung, akan tetapi memilih calon yang didukungnya karena pada calon ditentukan berdasarkan urut calon-calon dari masing-masing partai politik. Keuntungan dari sistem ini yaitu dianggap lebih representatif karena persentase perolehan suaranya setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursi di parlemen. Yang kedua, setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Jadi, partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Kelemahan dalam sistem ini kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan di antara mereka. Yang kedua, wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya. Yang ketiga, banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Selanjutnya, materi berikutnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu pemilihan umum di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemilu memiliki makna yakni pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara atau untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya. Dalam pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen. Dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih. Pemilu di Indonesia sampai dengan awal tahun 2019 ini sendiri telah dilaksanakan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, sampai dengan 2014. Dan pada tanggal 17 April 2019 ini akan menjadi pemilu yang ke-12. Ternyata pemilu pada awalnya dilakukan untuk mencari anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sedangkan untuk Presiden pada awalnya dipilih oleh MPR. Yang selanjutnya, pemilihan umum. Salah satu wujud demokrasi adalah dengan pemilihan umum. Dalam kata lain, pemilu adalah pengejawantahan penting dari demokrasi prosedural. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau demokrasi substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Berdasarkan uraian di atas, pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan atau representative government. Secara sederhana, pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian, pemilihan umum di Indonesia berdasarkan asas-asas pemilihan umum. Secara umum, asas-asas dari pemilu ke pemilu di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Pemilu di Indonesia sendiri sejak tahun 1955 sampai dengan awal tahun 2019 ini telah dilaksanakan sebanyak 11 kali. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, di sini yaitu pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum. Di Indonesia sendiri
pemilu pertama yaitu pada tahun 1955. Pemilihan umum ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu tahun ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh TII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia, khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituen. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520, 2 kali lipat dari kursi DPR, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro-Midjojo. Yang kedua, pemilu tahun 1971, pemilihan umum pertama sejak Orde Baru atau pemilu kedua sejak Indonesia merdeka. Pemilu ini diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu atau OPP, yakni 9 partai politik dan 1 golongan karya. Yang kedua, yang ketiga yaitu pemilu tahun 1977. Pemilu ini diselenggarakan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975 tentang pemilihan umum, pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975. Yang keempat, pemilu tahun 1982. Dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980 pengganti UU Nomor 4 tahun 1975 tentang pemilihan umum, Indonesia kembali menyelenggarakan pemilihan umumnya yang keempat pada tanggal 4 Mei 1982. Yang selanjutnya pemilu tahun 1987. Pemungutan suara pemilu 1987 secara serentak dilaksanakan pada tanggal 23 April tahun 1987. Selanjutnya pemilu tahun 1992, pemilu ke-6 di Indonesia berdasarkan payung hukum yang sama dengan payung hukum pemilu sebelumnya. Selanjutnya pemilu tahun 1997, Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu yang ke-7. Selanjutnya pemilu tahun 1999. Pemilihan umum pada tahun 1999 ditujukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya pemilu tahun 2004. Pemilu 2004 juga memilih Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara terpisah. Selanjutnya pemilu 2009. Pemilihan umum 2009 juga dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pemilu legislatif, diikuti oleh 24 partai politik dan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Tahap kedua yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama. Yang ketiga, pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap putaran kedua adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Selanjutnya, pemilu 2014. Pemilu diadakan 2 kali untuk memilih anggota DPD, DPR RI, dan DPRD. Selanjutnya, pemilu tahun 2019. Pemilu tahun ini pertama kalinya melakukan pemilihan anggota dilakukan secara serentak. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga didefinisikan perkumpulan atau segolongan orang-orang yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai, kadar, atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka.
Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Selanjutnya, sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Pada umumnya, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.